Allah Subhanahu wa taala. Manaqib adalah sejarah para wali, bukan Syekh Abdul Qadir saja, bukan. Wali-wali Allah banyak sekali. Di Indonesia yang dikenal dengan Wali Songo dan juga wali-wali yang lain. Manaqib itu sejarah kehidupan seorang waliullah dari beberapa wali-wali Allah. Syekh Abil Hasan Asyadzili juga ada yang menulis sejarahnya, manaqibnya. Syekh Imam Ghazali juga sama, ada manaqibnya, ada sejarahnya. Kemudian kalau manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang sultan aulia, juga sama, ada yang menulis. Cuman karena penulis atau pengarangnya berbeda, nama manaqibnya juga berbeda. Lujainid Dani diantaranya itu manaqib tertua, insya Allah. Manaqib yang paling tua di Indonesia, Lujainid Dani. Pengarangnya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barzanji. Itu pengarang manaqib Lujainid Dani. Kalau manaqib Nurul Burhan, itu pengarangnya Syekh Abi Lutfil Hakim, insyaallah, yang merangin Demak, masih saudara Mbah Yai Muslih merangin Demak. Ada lagi diantaranya Singkulo ngerti manaqib Jawahirul Ma'ani, itu penyusun bukan pengarang, Syekh Ahmad Jauhari Umar dari Pasuruan, Jawa Timur. Beliau bermimpi ditemui oleh cucu Rasulullah, cucu dari Syekh Abdul Qadir Jilani, itu Syekh Syarifuddin Bangkalan. Manaqib menerangkan sejarah wali-wali Allah atau karomah-karomah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para wali, para ulama itu dinamakan karomah. Kalau para nabi dinamakan keistimewaan seperti itu, dinamakan mukjizat. Kalau orang awam sing gak pernah ngibadah, gak pernah zikir, kalau punya keistimewaan itu namanya istidrot. Istidrot, nek bahasa Jawane penglulune Gusti Allah, dilulu. Bahasa Indonesia ini apa? Apa Pak Yus? Dilulu. Contohnya ini, ada anak kecil tengah-tengah hari manjat pohon, suruh turun gak mau. Nak turun, makin naik. Nak turun, makin naik. Naiklah terus. Nah turun deh. Disuruh naik malah turun deh. Dilulu, dilos. Kalau orang awam yang ke ahli ibadah punya keistimewaan, itu namanya istidrot. Kenapa diberi istidrot? Itu ujian dengan hal yang seperti itu, semakin bertakwa atau semakin takabur. Nah itu kalau seorang ulama yang melihat orang-orang awam yang mempunyai keistimewaan seperti itu, tidak boleh menyanjungnya. Kalau disanjung itu semakin dhuwur, semakin sombong. Kon menunggu aja. Kalau wali-wali Allah, ulama, itu namanya karomah, keistimewaan, hal-hal yang aneh, yang terjadi pada diri seorang wali Allah. Di antaranya karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau lahir pada malam Ramadan, masih kecil, siangnya langsung
dia tidak menusu atau tidak mau menyusu, tidak mau makan juga. Itu diantara keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bina Ramadan itu sebuah inayah minallahi ta'ala, inayah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi keistimewaan atau karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada seorang raja memberi hadiah kepada Syekh Abdul Qadir, dan hadiah itu hasil pajak atau upeti dari rakyat. Kemudian setelah diserahkan, Syekh Abdul Qadir tidak mau menerima. Kenapa? Karena itu hasil memeras rakyat. Dipaksa oleh seorang raja tersebut, akhirnya diambil, diperas oleh Syekh Abdul Qadir, keluar darah dari kantong itu, dan dari itu mengalir terus melewati pintu rumahnya Syekh Abdul Qadir dan mengalir sampai ke istana. Belum sampai ke istana, Syekh Abdul Qadir berkata, seandainya saya tidak menghormati seorang raja ini, itu raja tadi sudah pingsan melihat hadiah itu diperas oleh Syekh Abdul Qadir, keluar darah. Seandainya saya tidak menghormati raja ini yang silsilahnya, keturunannya sampai kepada Rasulullah, pasti akan aku biarkan darah ini mengalir sampai ke istananya. Nah, itu karomah. Ada lagi karomahnya Syekh Abdul Qadir. Karomah Syekh Abdul Qadir, ada tamu datang ke dalamnya Syekh Abdul Qadir, ke rumah Syekh Abdul Qadir. Khodamnya Syekh Abdul Qadir, pembantunya, itu menyediakan air tekone. Tekone itu gak madhep kiblat. Terus tamu ini batin, ini khodam Syekh Abdul Qadir menyediakan air, tekone kok gak madhep kiblat. Kemudian Syekh Abdul Qadir datang, melihat tempat air tersebut ada wedang gak madhep kiblat. Niku khodamnya Syekh Abdul Qadir dilirik oleh Syekh Abdul Qadir, langsung mati. Dilirik terus Syekh Abdul Qadir langsung mati. Terus kemudian Syekh Abdul Qadir melirik kepada tempat air tersebut, kemudian tempat airnya berbelok arah mapan dewi madhep kiblat. Itu diantara karomah. Nah, karomah kuwi diberikan oleh Allah kepada hamba Allah yang disayang. Sing disayang karo Gusti Allah. Kita tidak perlu mencari karomah seperti itu. Nek dikai ya jangan bangga, karena itu sebenarnya bagi wali-wali Allah itu adalah aib, cacat. Lah kok kita bisa tahu yang menceritakan para santri-santrinya, tapi cerita itu pun setelah beliau mereka terutama Syekh Abdul Qadir sudah meninggal dunia. Tidak ada ceritanya diceritakan itu sebelum Syekh Abdul Qadir meninggal. Semuanya cerita karomah tersebut, kehidupan Syekh Abdul Qadir diceritakan oleh para murid-muridnya setelah beliau wafat. Karena kalau beliau masih hidup itu dilarang keras oleh Syekh Abdul Qadir. Karomah, keistimewaan diantaranya seperti itu. Orang, contoh karomah lagi, orang yang berzikir diberi keistimewaan. Kemarin dulu saya pernah cerita, seorang pemborong jalan tol di Sumatera Barat, Pemprov pembangunan jalan, dia kerjanya jujur-jujur saja, lurus-lurus aja, lurus-lurus aja, nggak mau. Kalau jalan itu selesai, mau ditandatangani kontrak tersebut, mau dibayar, ya tes dulu di bor jalannya, atau dipijak dengan sepatu yang ada pakunya. Kalau nggak lulus nggak ditandatangani, kalau lulus baru ditandatangani sesuai dengan bistik atau target yang dikehendaki oleh pemerintah. Nah, dengan hal yang seperti itu, atasannya, bawahannya, teman-temannya banyak yang iri hati.
banyak yang iri hati. Kemudian dia cuma berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus menerus. Karena iri hatinya seorang teman atasan digoda kalau malam itu Pak Bu nduwur omahe nggon gendeni atepe kaya enek suara mercon tapi suaranya keras. Di rumahnya kalau pagi itu tetangganya semuanya takut, penuh dengan ulat bulu. Ini sing kelabang, ini sing kolo jengking. Kalau malam mau tahajud, dari kamarnya sampai ke kamar mandi belakang itu penuh dengan darah. Dia cuma berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tetangganya yang cerita. Terdengar kuat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan hal yang seperti itu diselamatkan dengan berkah karena kalimat la ilaha illallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang yang dengki tadi mengaku dengan sendirinya, maaf Pak, ini semuanya saya yang bikin karena saya iri dengan Bapak. Nah akhirnya dengan hal yang seperti itu dia tetap tabah dan sabar menghadapi ujian yang sedemikian rupa berkah kalimat la ilaha illallah yang diperbanyak olehnya. Imannya semakin kuat, maka orang yang dengki dengan sendirinya datang meminta maaf kepadanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah juga menyelamatkan dan juga menguatkan iman kita. Wahai para sahabat, jaddidu imanakum, kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Bagaimana kami menguatkan iman kami atau memperbaharui iman kami? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak zikir atau ucapan la ilaha illallah. 165 itu ukuran paling sedikit. Paling sedikit di dalam kitab Al-Futuhat Robbaniyah atau tuntunan Thariqah dari Syekh Muslim Meranggen Demak. Dari guru-guru kita juga sama. Tapi aksiru perbanyak diangkat karena bisa membersihkan hati kita, bisa membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Nah itu aksiru min qauli la ilaha illallah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni wa man qala la ilaha illallah dakhala hisni wa man dakhala hisni aminan min azabi aw iqabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang berzikir atau mengucap la ilaha illallah berarti dia sudah masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa yang masuk kepada bentengku aminan, aku amankan min azabi dari siksaku au iqabi, diamankan dari siksa atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir yang kita lakukan setiap harinya dari guru kita, guru-guru kita juga mendoakan kita. Seperti halnya ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Manaqib wa izzatu rabbi la tazalu yadi ala raqsi muridi wa mahabbati walau in kasyafat auratuhum fil masyriqi wa ana fil maghribi lamadatu yadi ilaihim. Demi kemuliaan Tuhanku, tanganku tidak akan pernah berhenti gingsir, tidak akan pernah berhenti memegang kepala murid-muridku dan orang-orang yang senang denganku. Walau ingkasyafat auratuhum fil masyriqi wa ana fil maghribi lamadatu yadi ilaihim. Seandainya
Orang-orang yang senang denganku dan murid-muridku itu terbuka auratnya, mempunyai kesusahan, punya masalah, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Fil masriki, dia berada di jagat wetan, timur. Wa ana fil maghribi, dan saya berada di jagat barat. Lamadatu yani ilaihim, pasti akan aku panjangkan tanganku untuk menolong murid-muridku dan orang-orang yang senang denganku. Artinya memanjangkan tangan, doa seorang wali Allah, seorang guru besar, insya Allah akan tetap sampai kepada kita kalau kita betul-betul mengamalkan ijazahnya, mengamalkan dawuhnya, mengamalkan amalan yang pernah diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir, guru besar kita, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin Allahumma amin. Amalan wis pokoknya yakin, seyakin-yakinnya, tapi syaratnya ya bilah ibaratnya yang terus adus kalau sudah mandi comberan aja dicemplungi. Nah, terus bayat yo hati-hati lah lakoni, yo kalimat kata-kata nih, tingkah laku kita, akhlak kita, ya kita harus menjaganya semaksimal mungkin. Kalaupun terpaksa atau tidak sadar kita melakukan kesalahan, cepat-cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin Allahumma amin. Amalan wis pokoknya yakin, seyakin-yakinnya, tapi syaratnya ya bilah ibaratnya yang terus adus kalau sudah mandi comberan aja dicemplungi. Nah, terus bayat yo hati-hati lah lakoni, yo kalimat kata-kata nih, tingkah laku kita, akhlak kita, ya kita harus menjaganya semaksimal mungkin. Kalaupun terpaksa atau tidak sadar kita melakukan kesalahan, cepat-cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.